Limbah medis diduga bekas penanganan pasien COVID-19 ditemukan tercecer di tempat pembuangan akhir TPA Sumur Batu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain ditemukan masker dan sarung tangan, tumpukan bekas obat diduga sengaja dibuang oleh orang tidak bertanggung jawab dengan dicampur limbah rumah tangga. Warga sekitar tempat pembuangan akhir Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, ketar-ketir melihat tumpukan sampah ini. Masker, sarung tangan, dan tisu bercampur dengan tumpukan sampah rumah tangga. Yang semakin membuat mereka khawatir jika ini adalah limbah medis pasien COVID-19 adalah tumpukan bekas obat yang mengumpul di satu tempat. Jika dikumpulkan, limbah medis ini jumlahnya bisa sampai 3 karung berukuran besar. Beberapa pemulung bahkan mengaku sempat menyortir alat suntik dan alat pelindung diri bekas pakai untuk dikumpulkan. Sejak COVID-19 mewabah, pemandangan ini bisa ditemui sehari-hari. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah TPA Sumur Batu menduga limbah medis yang diyakini bekas penanganan pasien corona itu sengaja dibuang oleh orang yang tak bertanggung jawab. Pelakunya pun masih diselidiki. Kalau mengenai itu di luar kendali kami. Kalau memang misalkan media ada temuan limbah medis yang bekas corona ada di zona tidak aktif. Artinya zona yang tidak di pelayanan kami dan memang itu ada orang yang memborong langsung, bukan dari TPA-nya. Saya akan menyelidiki dulu siapa supir mana, tapi memang karena memang supirnya adalah mobil Bekasi, saya akan selidiki dulu ke wilayah. Minimnya kesadaran memilah sampah medis yang sebenarnya masuk dalam kategori limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3, serta tidak adanya penampungan sampah medis khusus, diduga menjadi penyebab limbah ini tercecer dan bergabung dengan limbah rumah tangga lainnya. Kondisi ini bisa membahayakan bagi warga sekitar TPA, para pemulung, hingga petugas kebersihan yang bekerja di lokasi ini. Sebab sampah medis, apalagi bekas penanganan wabah COVID-19, seharusnya diolah terlebih dahulu agar kandungan patogen serta virus yang membahayakan bisa hilang sebelum dibuang. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Informasi lengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Alexander Blegur dari Bekasi, Jawa Barat. Alex, tindak lanjut pemerintah Kota Bekasi terhadap sampah medis yang diduga bekas penanganan pasien COVID-19 ini apa saja, Alex? Baik, Radi dan saudara, memang saat ini beberapa saat lalu kami telah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi yaitu Bu Tansi Rawilawati bahwa limbah medis yang tercecer tepatnya di TPA Sumur Batu di zona 4 ini akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Perlu saya gambarkan sedikit memang bahwa limbah medis yang termasuk berbahaya ini memang harus dimusnahkan dengan cara dibakar dengan menggunakan insinerator. Seperti itu, Radit. Nah, memang saat ini penyelidikan dilakukan oleh Dinas Kesehatan ke beberapa puskesmas di Kota Bekasi dan beberapa rumah sakit di Kota Bekasi dan fasilitas kesehatan lainnya. Penyelidikan ini memang dilakukan karena limbah medis ini memang harus dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke insinerator seperti itu. Dan memang beberapa rumah sakit di Kota Bekasi sudah memiliki insinerator sendiri sehingga memang harus dimusnahkan sendiri terlebih dahulu seperti itu lagi. Ya, selain penelusuran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi, adakah bantuan dari pihak kepolisian untuk menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas dibuangnya limbah medis di sana, Alex? Saat ini Dinas Kesehatan masih melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi kepada Dinas Lingkungan Hidup seperti itu. Karena memang sesuai dengan peraturan Menteri, mereka berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan. Terus saya gambarkan juga bahwa limbah medis yang diduga bekas penanganan dari wabah COVID-19 ini memang pertama kali ditemukan oleh pemulung di zona 4 TPA Sumur Batu milik Pemkot Kota Bekasi. Pemulung ini sudah memang menyortir beberapa karung diduga berisi selain alat suntik dan juga alat pelindung diri, obat-obatan, masker dan sarung tangan ini sudah mereka sortir dan diamankan oleh pemulung. Yang dikhawatirkan memang
jika memang limbah medis ini merupakan dari penanganan dari wabah COVID-19, akan terjadi penularan kepada pemulung, warga sekitar dan petugas kebersihan yang memang bekerja di TPA Sumur Batu. Selain itu juga ditakutkan akan menimbulkan klaster baru dari penularan COVID-19 di Kota Bekasi, Radhi. Ya, yang Anda ketahui maupun mekanisme sebenarnya yang diterapkan oleh tenaga kesehatan yang ada di Bekasi, sebenarnya mekanisme seperti apa untuk membuang limbah medis selain insinerator yang Anda katakan tadi? Ya baik, memang pengolahan dari limbah medis sendiri ini seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Santi Rawati, sesuai dengan SOP bahwa penanganan untuk limbah medis ini harus dibakar dengan insinerator. Namun memang insinerator ini pihak pemerintah Kota Bekasi beberapa kali masih melakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pemusnahan limbah medis yang berbahaya atau berbahaya ini, Radhi. Ya, artinya belum tentu semua rumah sakit memiliki fasilitas insinerator sehingga harus ada keterlibatan pihak ketiga untuk melakukan pembakaran limbah medis di insinerator ini. Terakhir, Alex, apakah ada upaya rapid test atau pengetesan cepat untuk COVID-19 ini terhadap para pemulung yang kemungkinan saja bisa terpapar COVID-19? Sejauh ini pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan dan pemerintah Kota Bekasi masih berkonsentrasi untuk melakukan penyelidikan siapa oknum yang membuang tumpukan medis, alat medis ini yang diduga dari COVID-19, Radhi. Baik, semoga segera diketahui siapa yang paling bertanggung jawab untuk pembuangan limbah medis sisa alat-alat kesehatan bekas penanganan COVID-19 ini. Terima kasih Alexander Blegur melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.